Alhamdulillah sampai hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, kemuliaan, kebahagiaan sama Allah Subhanahu wa taala. Telah hadir di tengah-tengah kita Solver Ferry, Ketua Asosiasi. Gimana Solver kabarnya? Alhamdulillah, soal catur. Masya Allah, barakallah. Baik, kita mulai ya. Kita berdoa dulu. Eh, Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua, keluarga besar Stephen. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ukhliqa wal qatib lima sabaqa wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, bahkan kepada kami ilmu yang manfaat ya Allah. Luaskan rezeki kami semua ya Allah yang hadir di sini ya Allah. Berkahilah kami semua ya Allah rezekinya ya Allah. Jadikan kami semua ya Allah hamba-hambamu yang pandai bersyukur ya Allah. Bertakwa kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allah menjali. Ya Allah jadikan kami semua cahaya ya Allah. Lisan kami, pendengaran kami, mulut kami ya Allah. Semuanya ya Allah cahaya ya Allah. Dari atas kami, bawah kami, samping kanan kiri kami ya Allah. Jadikan kami cahaya ya Allah. Jadikan hati kami cahaya ya Allah. Yang bisa menerangi semuanya di sekitar kami ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi zidni ilma wa wasi' li fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu walakal min walakal syarafu ala kulli hal. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma ja'alni fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Bapak Ibu semuanya, ini sudah hadir 66 partisipan ya. Pada malam ini kita akan belajar kepada Solver Denia. Kita sapa dulu Solver Denia. ya, Siap ya ya, sahabat Solver ya. insya Allah. Insya Allah kita akan belajar ke beliau yang hebat, insya Allah dengan izin Allah sudah melalang buana dari Sabang sampai Merauke. Solver Ferry mau sambutan dulu? Boleh. Aja Ya, lanjut. Solver, ini Semua. asosiasi kita harus kita sering tongolkan ini. 5 menit, 7 menit Solver untuk memberikan arahan dan sambutan. Aja. Silakan. Pengulangin lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Baik teman-teman, alhamdulillah kita bisa kumpul lagi di sini membersamai asosiasi solver. Di sini ada saya sebagai ketua, solver catur, bendahara, dan solver uni kayaknya hadir ya. Nah, solver uni sebagai sekretaris. Nah, solver Dini ini juga sekretaris ini tambahan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana instingnya. Harusnya inti-inting ya, tapi ternyata pembicaraan inti-inting tidak pas waktunya sehingga beliau absen. Jadi kita skip ke insting. Nah, buat teman-teman, ini sebenarnya masih acara pembuka yang belum tahu ini formatnya kemana arahnya. Maka kami perlu rasanya mengetahui isi hatinya teman-teman semua yang hadir di sini dalam bentuk survei. Jadi mohon banget ini surveinya diisi supaya jelas ini mau ngapain. Ya, kalau nggak ada manfaatnya kita penting nggak usah ngumpul-ngumpul di situ. Kan grup-grup banyak tuh, lagi grup Solver Denia tuh aktif tuh kan. Nah, saya harapannya ada satu atau dua kebermanfaatan yang mungkin bisa kita create
untuk di asosiasi solver ini, yang mana kiranya nanti bisa bermanfaat buat teman-teman promotor dan juga buat teman-teman yang bukan promotor. Ini kedepannya mungkin akan dipisah ya grupnya. Setelah saya baca beberapa hasil survei, itu betul-betul dua keinginan yang berbeda. Jadi ada potensi nanti kita akan pisah, sehingga nanti kita bisa memberikan sesuatu yang sesuai dengan keinginannya masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, mau nanti diisi surveinya minimal 80% ya, biar kita betul-betul valid kebutuhannya seperti apa. Jadi kalau seandainya nggak sampai 80%, nanti kita bubarkan aja grupnya. Nggak ada faedahnya juga. Itu kalau nggak ada manfaat, mending nggak usah ya kan. Cerita itu kalau nggak ada manfaat pun juga, mending diam aja. Nah, maka ngumpul-ngumpul pun di situ kalau tidak ada manfaatnya apa? Tentu sebagai orang intuiting saya lebih suka kepada keilmuan. Jadi kalau teman-teman memang butuh keilmuan Stephen, maka silakan diisi ya surveinya. Atau kalau hal-hal lain yang mungkin diperlukan. Yang ketiga, saya perhatikan ini ada salah persepsi nih teman-teman solver terhadap kita sebagai solver. Ini kalau dibuka nanti seru nih. Dari beberapa yang sudah saya baca. Jadi sebenarnya ekspektasi teman-teman ini, terutama promotor terhadap solver, ini ternyata di luar dari perkiraan kita. Bahkan di luar dari apa yang mungkin Pak Farid desainnya sebagai atau perannya solver itu kayak apa. Jadi nanti mungkin kita akan buat pertemuan khusus yang membahas tentang hasil survei tadi. Jadi biar dikelirkan dudukannya peran solver ini kayak apa sih di komunitas Stephen. Jangan sampai Anda berasumsi punya ekspektasi tertentu, ternyata tidak didapatkan ekspektasi tadi, akhirnya negatif pandangannya terhadap kita sebagai solver Stephen. Mungkin itu aja dulu Sobat Catur. Monggo silakan dilanjut. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta tolong diisi ya. Ini ada sekitar hampir 400 ya di grup itu. 500 solver. 500 ya. Yang isi baru 100. Yang isi baru Itu 100. per 5 baru. Ya, monggo diisi supaya keberadaan asosiasi solver ini bisa berdampak ya, berdampak positif bagi peradaban di Indonesia. Jadi kata Ayah Farid itu almarhum, beliau memiliki social role itu adalah terapi kultural. Nah, terapi kulturalnya melalui konsep Stephen. Bagaimana konsep Stephen ini beliau menginginkan ada di setiap KTP. Masya Allah ya, cita-cita beliau. Jadi nanti KTP-nya ada Stephen-nya, PG-nya apa gitu. Baik Bapak Ibu semua, tidak berpanjang lebar, kita nanti sampai pukul jam 9, jadi 9 efektif kita, di Madura juga ada ini, kita akan belajar menggali ilmu dari solver Denia. Beliau ini seorang solver, kemudian aktif sebagai pendidik, solver pendidik, mempunyai sekolah tahfidz, saudagar tahfidz ya, di Bandung, kemudian juga penulis buku Genetika Rezeki ya. Nanti teman-teman yang mau pesan bisa lewat Solver Ferry atau lewat langsung di Solver Denia, Masya Allah, supaya ilmunya ini menyebar ke seluruh Indonesia ya, terutama para penggiat Stephen. Baik, Solver Denia sudah siap? Perlu slide apa langsung kita ngobrol? Ngobrol langsung, kita ngobrol santai ya. Oke, Malam ini coba saya pertanyaan pertama, ceritakan, Masya Allah, bagaimana asal muasal kenal Stephen sampai sekarang. Ayo, silakan Sofer. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah, segala kesyukuran berawalnya cinta, berawalnya dari semuanya dari Allah. Marilah kita bersolawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Stepheners dimanapun berada,
Terima kasih sudah hadir malam ini di silaturahim kita di Solver Talk. Jadi karena Solver berbicara, maka kita berbicara saja, tidak membaca malam ini ya. Ini seperti tidak biasa memang. Saya hadir tanpa slide. Karena memang malam ini pengennya yang insting banget ya. Santai, apa adanya, mengalir begitu saja. Dan saya rasakan kegembiraan yang berlipat ganda pada saat saya sudah serasi dengan keinstingan itu. Terima kasih untuk Solver Catur, Solver Ferry, dan Solver Runi yang menginisiasi acara ini. Ini saya cerita pertama ketemu Steven ya, atau gimana Solver Catur tadi? Betul. Gimana sih ceritanya awal muasalnya kok bisa jatuh cinta Steven itu gimana? Oh, Ya. ini bicara tentang jatuh cinta ya, belum ketemu ya. Kalau ketemu belum tentu cinta ya. Jadi awalnya Steven itu suami ya. Beliau yang menjadi promotor pertama. Maksudnya yang pertama sekali jadi promotor itu Bang Yasir itu di tahun 2012. WLS satunya tuh bareng Babe Jamil, siapa lagi ya yang saya kalau itu Super Agung ya dan kawan-kawan itu disampaikan Ayah Farid sendiri. Nah waktu itu saya belum tertarik dengan Steven karena saya belum melihat manfaat. Jadi pada saat beliau menjelaskan itu belum kena tuh sama manfaatnya. Nah kena manfaatnya itu pada saat kejadian saya menyiapkan anak saya yang kedua. Waktu itu dia baru berumur tahun 2014. Anak kedua itu feeling introvert, laki-laki. Kemudian saya menyiapkan dia untuk pergi sekolah. Sudah diberi sarapan gitu ya. Terus udah rapi, berpakaian rapi, dan sekolahnya tuh di belakang rumah. Jadi nggak perlu nyebrang jalan, dia pergi sekolahnya sendiri gitu. Karena memang jarak dengan rumah tuh hanya berbatas tembok saja. Nah, waktu itu dia riang karena masih kelas 1 SD ya, kelas 1, kelas 2 gitu, kelas 1 ya. Riang banget, semangat banget mau pergi sekolah. Sudah cipika-cipiki gitu ya, peluk-pelukan, terus dia pergi batas pintu depan, pintu rumah, belum keluar. Tiba-tiba dia diem, berdiri di situ. Kemudian saya tanya, "Abang, kenapa nggak sekolah bang? Kenapa belum jalan?" Diem nggak ngomong. Terus saya tanya lagi, "Bang, ini 5 menit lagi mau masuk sekolah loh." Terus dia masih diem saja, menunduk, dan tiba-tiba badannya itu mengeras, didorong nggak bisa, ditarik nggak bisa, berpegang kuat dengan pintu. Terus saya bilang gini, 5 menit lagi pintu gerbang mau ditutup, ini salah bunda apa? Jadi mulai ya insting naik emosinya gitu ya, gampang marahnya keluar gitu ya. Abang maunya apa coba? Mau ditambah uang jajan, ini bunda tambah. Terus semuanya sudah siap, terus kasih bunda alasan kenapa abang nggak mau sekolah. Tapi dia nggak memberikan jawaban apapun, tiba-tiba dia keluar air mata mau nangis gitu. Terus saya tambah marah kan, saya cubit bahunya gitu. Abang kasih tahu bunda alasannya apa gitu. Ini udah masuk sekolah loh bang. Akhirnya bel sekolah benar-benar berbunyi dan saya menangis karena menahan amarah gitu ya. Itu benar-benar apa ya, insting yang personality banget gitu, personality negatif pula gitu kan. Saya mulai marah, mulai putus asa gitu kan. Akhirnya saya terduduk di samping anak, dia nangis, saya nangis gitu. Karena dia sering melakukan itu tuh sering. Tetapi bukan hal untuk sekolah, untuk hal-hal yang lain. Nah, pada saat itu berbagai cara saya membujuk dia supaya sekolah, tapi dia tetap duduk dan tidak mau bergerak. Nangis aja nggak bersuara gitu. Waktu itu akhirnya suami datang kan. Suami datang dibisikin tuh. Anak ini dibisikin. Udah dibisikin, di tepuk-tepuk bahunya gitu kan. Dicium, dipeluk gitu. Dibisikin lagi. Anaknya berdiri, senyum gitu. "Abang sekolah ya," gitu, sambil lari. Semangat banget gitu kan. Saya cuma terdiam gini. Tadi
abang diapain bah gitu. Dia bilang, makanya Bunda kalau diajak memahami genetik anak dengan Stephen selalu nolak nih. Ini kan hasilnya nih, baru persoalan sedikit aja udah mentok gitu kan. Udah nangis gitu. Ini bukan apa-apa nih gitu. Masalah sepele aja kan nggak bisa diselesaikan gitu. Nah, dari situlah akhirnya saya benar-benar mau tahu. Karena saya sendiri juga dari pendidikan, kemudian saya mau tahu apa sih Stephen itu, kok bisa sih dengan dibisikin aja gitu kan, terus mendapatkan hasil yang luar biasa gitu kan, tidak mengeluarkan banyak energi. Akhirnya mulai hari itu benar-benar saya kejar Stephen itu. Saya ikut WSL 1 di Bandung waktu itu dengan Missy Day, terus siapa lagi ya? Kang Monde. Nah, waktu itu kita berada di cabangnya Pak Ahyan. Nah, akhirnya mulai saat itu benar-benar saya kejar Stephen karena saya belajar banyak tentang parenting ya, belajar banyak tentang ilmu parenting selain Stephen. Terus saya masih menganggap semua ilmu parenting itu baik. Jadi saya sangat senang belajar dan sangat didukung oleh suami karena waktu itu anak kami 4. Nah, waktu itu saya menganggap seperti ibu-ibu kebanyakan gitu ya, semakin banyak anak itu semakin repot, semakin capek. Akhirnya saya bilang anak 4 cukup gitu. Bagi saya menambah banyak anak itu repot gitu. Kemudian saya tidak bisa memanjakan diri, me time nggak ada istilahnya gitu ya. Nah, pada saat kenal Stephen saya ikut WSL 2, waktu itu WSLP, setelah WSL 1 saya ikut WSLP. Kemudian semakin didalami Stephen ini semakin menarik gitu. Nah, kemudian menjawab banyak kegalauan saya selama ini gitu kan, akhirnya saya bisa membahagiakan diri saya sendiri. Jadi saya pikir bagaimana saya mau membahagiakan suami dan anak-anak kalau membahagiakan diri saya itu tidak bisa gitu. Nah, pada saat itu saya ikut WSLP, kemudian sebelum ikut WSLP itu ya, saya lagi hamil anak kelima. Kemudian karena bagi saya mendidik anak itu akhirnya menjadi candu. Yang tadinya mendidik anak itu merepotkan, kemudian membuat saya tidak memiliki waktu untuk saya gitu kan. Kemudian pada saat saya mengenal Stephen, kemudian saya sangat-sangat senang gitu mendidik anak, sehingga benar-benar candu gitu. Setiap melihat anak kecil itu gitu, seperti saya ingin menguasai hatinya gitu. Saya bisa pastikan di detik berapa saya bisa dipeluk sama anak kecil itu, walaupun itu bukan anak saya gitu. Nah, kemudian setelah kenal Stephen, saya alhamdulillah nambah anak lagi. Bahkan sekarang pun masih mau sebenarnya, cuman ingat umur. Jadi ini betapa Stephen itu mengubah pola pikir gitu kan, bisa mengubah aura juga, bisa mengubah cara kita memutuskan. Jadi banyak hal yang berawal dari mengenali genetik ini. Jadi Stephen itu bukan hal sekedar ilmu parenting atau sekedar mengetahui karakter ya, tetapi Stephen itu adalah awal dari kita menemukan kebahagiaan yang berada di jiwa, bukan kebahagiaan yang berada di logika dan perasaan saja. Gitu Sobat Catur. Oke. Jadi Stephen itu tidak ada parenting aja ya, multi angel fleet. Nah, kalau kita belajar WSL 1 bisa diterapkan di semua bidang. Nah, termasuk bagaimana menaklukkan anak tadi ya. Nanti kalau ada anak yang kurang sempurna, Masya Allah ya, bisa datang ke Dr. Denia untuk dijampi-jampi, langsung manut gitu. Baik, menarik sekali ya bahwa perjalanan Sobat Denia mulai tahun 2012 kenal Stephen, kemudian jatuh cinta sampai sekarang itu luar biasa. Tentunya juga perjalanannya dengan Ayah Farid sampai menemani beliau, Masya Allah saya diceritain sampai menangis, meneteskan air mata. Mungkin bisa diceritain sedikit dong, Solver, bagaimana
Biar kita ini mengenang gurunda kita nih ya. Masya Allah. Silakan Sobat. Jadi bagi saya pribadi, Ayah Farid itu ayah kedua ya, setelah ayah kandung saya sendiri gitu. Karena kalau ayah itu kan sifatnya kan dia mengarahkan. Ayah itu menyayangi dengan ikhlas. Ayah itu memberi prinsip. Kemudian ayah itu menasihati. Ayah itu menginginkan kita tuh lebih hebat dari dia. Dan saya menemukan itu di Ayah Farid Poniman. Dan dekat dengan Ayah Farid Poniman itu yang sangat dekat ya. Waktu saya meminta beliau untuk menjadi menulis kata pengantar di buku Genetika Rezeki. Sebelumnya sudah dekat dengan ayah seperti teman-teman lainnya ya. Kalau ayah tuh apalagi pada saat kita pendidikan solver ya itu saya ingat banget pada saat solver catur dan solver halim diajari ayah renang gitu ya. Waktu itu kan kita renang setiap jam 5:30 pagi kan, disuruh ayah renang. Yang hebatnya ayah, dia ngajarin renang itu tapi dia nggak pernah basah gitu. Jadi sehari kami yang perempuan selang-seling gitu ya, kemudian yang laki-laki. Nah, pada saat yang laki-laki kita kan nggak melihat ke kolam renang ya. Tapi ada satu saat saya tuh tergerak mau melihat ke kolam renang gitu karena suara ayah yang begitu kencang gitu. Ayo solver catur gitu kan, ayo solver halim gitu, kayak teriak-teriak gitu kan. Terus lebih heboh dibanding biasanya. Dan pada saat solver catur dan solver halim sudah menyelesaikan renangnya sesuai dengan target gitu kan, ayah langsung melompat ke kolam renang dan saya melihat keharuan yang luar biasa ya. Dan itu bagi saya menyimpulkan saat itu bahwa ayah itu adalah menjadi ayah untuk semuanya gitu. Dan tentu saja Solver Catur ingat betul ya momen itu. Nah, dari situ semakin kuat keinginan saya untuk menulis buku. Karena pesan Ayah Farid adalah buku ini menjadikan buku ini sebagai kartu nama pada saat kita ikut TFT ya. Ayah Farid berpesan seperti itu dan itu saya pegang. Jadi pada saat saya menjadikan seseorang itu ayah, maka saya ambil konsekuensinya. Kalau ayah udah ngomong itu mesti patuh. Dan lebih dekat pada saat saya menemui beliau untuk membuat kata pengantar di buku Genetika Rezeki. Kemudian mulai saat itu kami sering saling telepon. Nah, jadi saya yang insting ini ternyata ayah nyaman gitu curhat sama saya gitu. Jadi tentang Stephen tentu saja. Kami berbicara tentang visi-visi ayah, cita-cita beliau, kemudian benar-benar secara mendalam ya. Waktu itu saya pulang kampung ke Bengkulu dan ayah nelpon itu lama gitu habis Isya itu. Dan dari situ saya bisa menyimpulkan bahwa masih banyak ayah pergi tetapi cita-citanya masih banyak yang belum beliau wujudkan. Dan ini seperti ya pesan ya, seperti wasiat dari seorang ayah kepada anak gitu. Dan ini yang membuat saya tidak bisa berhenti ya, tidak bisa berhenti bahwa hikmah yang luar biasa bahwa buku Genetika Rezeki itu adalah buku terakhir yang ayah berikan kata pengantar, kemudian ayah sempat disakitnya ayah mau membersamai kita Zoom ya, dan itu Zoom terakhir ayah gitu ya di event-event Stephen gitu ya. Padahal beliau masih kondisi lemah dari tempat tidur dan saya mengatakan kalau ayah nggak bisa, kalau ayah nggak kuat lebih baik nggak usah gitu. Coba ayah lihat jadiin Silverdenia, jadiin ini milik Indonesia gitu. Jadi waktu itu ayah katakan ini awal gitu. Bahkan saya akan mengalirkan dari hulu, maka ini akan mengalir kemana-mana. Jadi ayah benar-benar mengatakan bahwa
jadilah air gitu. Yang mengalir kemanapun, air membuat sejuk. Nah, itu yang membuat akhirnya saya begitu bersemangat untuk membawa konsep ini. Jadi waktu itu kita Zoom ada 260 orang ya, kalau tidak salah di waktu malam itu. Dan teman-teman menjadi saksi bahwa saya sempat ditempa ayah di depan orang banyak gitu. Pada saat ayah menyatakan kritikan yang luar biasa bahwa buku genetika rezeki ini terlalu lengkap gitu. Ya, Masya Allah, ada yang ikut juga waktu itu. Terlalu lengkap dan teman-teman mengatakan, wah sepertinya di depan orang ramai itu seperti itu digituin ayah gitu kan. Saya katakan karena ayah paham saya insting itu nggak baper, insting itu lempeng. Ayah paham saya, makanya dia berkata seperti itu. Nah, mendekati hari-hari terakhir beliau, saya melihat ayah memang sosok yang ahli sholawat ya. Jadi dari asar sampai maghrib ayah itu nggak bisa diganggu. Jadi di sakitnya beliau itu tetap pegang tasbihnya dan bersolawat dan itu sholawat fatih. Dan tetap menjaga sholatnya. Kemudian waktu itu beliau sempat mengatakan begini, itu 3 hari sebelum meninggal, Sufurdenia, ini ibu saya dulu persis kayak gini, kondisinya seperti saya. Sepertinya ayah juga akan mengalami hal yang sama, maksudnya meninggal, sebentar lagi meninggal gitu. Saya katakan, ayah, waktu itu saya juga melihat sepertinya, ya seperti yang ayah katakan, terus saya katakan, ayah, fakta ibu ayah dulu kan di rumah sakit, sedangkan ayah kan nggak di rumah sakit. Kalau faktanya berbeda, sepertinya hasilnya juga berbeda. Tetapi waktu saya mengatakan seperti itu, ayah memalingkan muka, nggak mau lihat ke saya, terus seperti menahan tangis gitu, melihat ke kiri gitu, terus tidak mau melihat lagi gitu, dan nggak ngomong. Dan waktu itu saya cuma katakan, ayah, saya pamit, saya mau ke Banyuwangi, isi WSL 1, WSL 2. Saya mau dekat ayah sebenarnya, cuman ini jadwal sudah dari bulan kemarin gitu. Terus ayah cuma menganggukkan kepala dan itu terakhir saya komunikasi dengan ayah gitu ya. Nah, waktu menjelang ke Banyuwangi itu hujan deras sekali di tol. Saya pergi bersama keluarga didampingi suami yang nyetir sendiri gitu ya. Nah, waktu di sana ya itu yang mungkin indera ketujuh ya. Waktu ke sana ayah sudah dibawa ke rumah sakit gitu ya. Dan waktu itu saya membuat sebuah syair di hujan deras dan saya memang sangat menyukai hujan. Apalagi pada saat saya berada di dalam mobil di perjalanan terus hujan deras, itu bagi saya romantis yang luar biasa ya, romantisme Allah ke saya gitu. Dan waktu itu biasanya kalau saya lagi bahagia banget itu syair yang keluar itu menggambarkan, tetapi waktu itu saya membuat syair tentang perpisahan dan ilmu. Nah, waktu itu saya kebayangnya ayah gitu. Jadi syair itu sebenarnya untuk ayah. Kemudian saya kirimkan syair itu ke anak sulung saya, sensing introvert. Saya katakan, Kak Umar, tolong buat flyer nak tentang ini. Kemudian waktu itu dia kirimkan flyer 5 menit kemudian, sekitar itu ya, dia kirimkan flyer itu ke saya melihat kenapa flyer ini berwarna hitam putih. Kenapa saya sedih melihat flyer ini gitu. Terus saya WA anak saya, Kak, kenapa flyernya begini? Kakak kan biasanya rame gitu, dia kan sensing. Terus dia bilang gini, Bunda ini tentang sebuah perjalanan dan pemberhentian. Aduh, saya bilang. Jadi waktu itu, ya itu ya, karena saya berusaha selalu ya selalu melihat ya hikmah dari setiap perjalanan, maka waktu itu saya sudah mellow sebenarnya. Cuma saya tidak berpikir tentang kematian, cuman kesedihan aja sepanjang jalan gitu. Jadi kesedihan itu bukan kesedihan yang resah ya, tetapi kesedihan yang tenang. Nah, dan waktu itu saya WSL 1 hari pertama ya, WSL 1
asar saya mendapat kabar ayah pergi, dan waktu itu saya tiba-tiba saya nggak pernah ya kalau di tengah misi gitu saya buka HP itu nggak pernah, karena itu memang pantangan seorang trainer kan. Tapi saat itu saya pengen banget buka HP, pengen banget gitu, dan saya nggak ingat tentang yang di Bandung, pengen banget buka HP dan situ saya melihat, Bunda Jauda mengabarkan ayah sudah meninggal gitu. Saya nggak bisa melanjutkan, alhamdulillah waktu itu ada, Coach Valian ya yang menggantikan saya, karena saya nggak bisa berbicara gitu untuk WSL 1 itu. Akhirnya Coach Valian menyampaikan. Nah, kemudian setelah itu memang ada ya mimpi mungkin karena, kangen gitu ya mimpi ketemu ayah gitu. Dan di mimpi itu ya, ayah selalu tersenyum dan ada pesan-pesan khusus gitu. Jadi pada saat saya menulis dan itu selalu saya tulis gitu, seperti selalu tetap diajarin ayah walaupun ayah sudah pergi. Mungkin itu Sobat Catur, jangan lama banget kita ceritanya ini. Masya Allah. Udah, kita kirim Fatihah ya kepada Ayah Farid ya. Semoga beliau dilapangkan kuburnya, dijadikan kuburnya taman-taman surga. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Oke, terima kasih. Sekarang Bunda Solverdenia ini kan insting ya. Insting itu gimana? Sebelum kenal Steven instingnya dan sekarang sudah kenal Steven instingnya, ya sudah terwarnai, tersibhoh. Nah, gimana? Coba dulu tuh kan mungkin airnya ini bisa air bah atau tsunami mungkin ya. Sekarang kenal Steven ini airnya bagaimana? Apakah airnya tetap menghanyutkan atau bagaimana? Silakan, gimana? Silakan Sabar. Iya. Jadi kalau kita tidak kenal diri, maka kita suka, mencontoh orang lain kadang-kadang kan, melekatkan diri kita ke orang lain, pengen jadi seperti siapa gitu kan, karena kita nggak kenal diri kita. Maka yang saya rasakan adalah kalau tidak mengenali diri, yang paling bahaya itu adalah kita prasangka buruk terhadap diri kita sendiri. Itu lebih bahaya. Prasangka buruk dengan diri sendiri, dan itu yang saya lakukan dulu, sering begitu. Kemudian akhirnya karena saya insting, saya tidak kenal diri saya, maka yang saya lakukan adalah kadang seperti orang thinking, kadang seperti orang sensing, gitu kan. Kadang intuiting banget gitu. Kadang seperti orang thinking, semuanya saya lakonin gitu. Karena kan saya uji coba, waduh, kalau saya keras kok nggak berhasil ya. Terus saya mengubah lagi seperti itu. Jadi saya pernah menjadi seperti orang sensing ya. Setiap ada peluang, ada tawaran, saya ambil. Kemudian saya hobi banget jualan. Sampai ada satu masa saya punya 7 usaha sekaligus. Dan semuanya tuh mubazir dan merugi. Kemudian di gudang itu kita waktu tahun 2008, rumah ada 5 kamar. Jadi ruangannya itu ada 10, ada 5 kamar. Nah 5 kamar itu 3-nya tuh gudang. Jadi udah buat restoran gitu. Kemudian alat-alatnya masuk ke gudang, nggak berhasil, nggak tuntas. Kemudian saya pernah buka rias pengantin dan saya sendiri yang merias pengantin gitu. Akhirnya masuk gudang lagi gitu. Kemudian pernah jual buka baby shop gitu, kerjasama dengan teman gitu kan. Kemudian tidak ada laporan sama sekali. Padahal uang udah ratusan juta. Dan banyak sekali akhirnya gudang di rumah itu banyak banget. Jadi gudang itu lebih banyak dibanding kamar yang kita pakai. Nah, kemudian saya pernah juga jadi orang seperti jadi orang feeling yang gampang tersinggung, baperan. Apa yang terjadi? Saya banyak konflik. Jadi banyak sekali saya konflik dengan orang-orang terdekat, dengan siapapun. Kemudian pernah juga saya akhirnya tidak mau berteman dengan orang. Sebelumnya kan saya jadi kayak feeling ya, yang kesana kemari gitu kan, yang baperan, yang nggak enakan segala macem gitu kan. Kemudian saya akhirnya ya udahlah,
saya mau tegas deh sekarang, saya mau mandiri, udahlah saya nggak mau kerjasama dengan siapa-siapa lagi. Ini saya benar-benar seperti orang thinking gitu ya. Apa yang terjadi? Saya sakit. Nah, ini puncaknya nih. Saya sakit sampai ya itu dia ya, apa namanya tuh, organnya insting itu kan jantung. Jantung saya ini pernah berhenti beberapa menit, bukan beberapa detik. Benar-benar berhenti, bukan kata saya, tapi kata indikator dokter ya, karena dia di rumah sakit. Makanya saya sampai pindah ke Bandung itu karena saya sakit keras. Karena saya thinking banget, yang tegas, yang mandiri, yang merasa bisa sendiri, yang tidak mau kerjasama dengan orang, yang selalu tanya data, yang tidak percaya dengan nasihat-nasihat orang di sekitar saya. Jadi thinking itu thinking yang negatif. Thinking positif pun saya pernah lakukan. Tapi tetap akhirnya tubuh saya ini yang tidak serasi dengan keinstingan saya ini merontak gitu. Merontak, akhirnya saya sakit keras. Akhirnya saya dibawa ke Bandung karena hanya rumah sakit di Bandung katanya ada dokter yang bisa mendiagnosa dan mendampingi saya dalam sakit itu. Jantung saya berhenti berdetak, kemudian mata saya terbuka. Dokter sudah sinari mata saya, itu puncaknya gitu ya. Puncaknya tidak tahu diri gitu, tidak mengenali diri. Dokter sudah karena mata saya terbelalak, terbuka, jadi saya tahu banget aktivitas nakes di sekitar saya gitu ya. Tidak merespon, kemudian monitor jantung ya, monitor apa namanya? Monitor di sebelah kiri saya itu sudah ting gitu kan. Dalam hati saya gini, kok kayak di film-film sih gitu kan. Terus seorang perawat itu pegang nadi saya, terus dia menggelengkan kepala ke suami yang sebelah kanan saya. Suami sudah nangis gitu kan. Terus ibu saya sudah nggak kuat, ibu keluar ruangan, terus nelpon ayah saya gitu, segera ke Bandung gitu. Anak nih sudah, kalau bahasa Bengkulu tuh udah nggak urung lagi gitu. Nah, di situ saya katakan, ya Allah, aku masih mau hidup gitu. Dan itu puncaknya tuh saya jadi orang lain gitu kan. Jadi apa-apa tuh marah gitu. Dan saya prasangka buruk dengan diri saya sendiri. Dan itu lebih bahaya. Jadi setiap data yang masuk ke saya itu saya anggap itu tidak baik untuk saya. Jadi prasangka buruk dengan data yang saya serap sendiri, dengan kesimpulan saya sendiri itu saya prasangka buruk. Nah, berat saya 160, tapi tinggi saya 160, tapi berat badan saya waktu sakit 36 kilo. Jadi udah kebayang ya, kurusnya tuh kayak apa. Nah, itu 2012 dan saya belum mengenal Stephen. Dan waktu itu benar-benar saya pakai sisa-sisa energi, sisa-sisa pesan-pesan Ustadz gitu kan, yang membuat saya bisa bertahan, tetapi saya tidak bisa bertumbuh. Bisa bertahan gitu, sekedar bisa bertahan tetapi tidak bisa bertumbuh. Tidak bisa berbenah, tetapi bisa bertahan. Dan bertahan itu berat. Yang asik itu adalah pada saat kita bertumbuh dan berbenah, itu asik. Jadi pada saat saya bergerak, tetapi yang saya pakai adalah logika dan perasaan saya, kemudian ilmu-ilmu bijak lainnya, tetapi tidak menyentuh jiwa keinstingan saya, yang saya lakukan adalah bertahan. Dan itu berat. Dan alhamdulillah, berat itu 2 tahun, alhamdulillah. Kemudian saya ketemu Stephen, maka Stephen pun belum oke kalau kita nggak masuk ke dalam. Jadi Stephen itu kayak durian ya, kulitnya itu keras kayak gitu, wanginya udah tercium nih. Asik nih, itu untuk penyuka durian ya. Kalau yang lain silahkan pakai analogi yang lain. Baunya udah tercium nih. Tetapi kita masih terlihat tidak mudah gitu kan, keras. Pada saat kita mau membuka sedikit saja, sedikit berusaha mengeluarkan energi, maka kita bisa menikmati isi dalamnya. Nah, itulah Stephen. Jadi semakin masuk itu semakin cinta. Semakin masuk kita semakin kenal diri kita, semakin paham diri kita, kita semakin bisa tolong diri kita. Jadi kalau belum bisa tolong diri kita, sebenarnya belum boleh tuh kasih saran ke orang. Benahi dulu diri gitu, tolongi dulu diri. Jadi kalau masih ada ambil napas berat terhadap satu persoalan, nah itu berarti belum bisa tolong diri. Itu Sobat Catur. Berarti perlu di healing dulu ya dirinya. Masya Allah.
Jadi luar biasa ya Solver Dinia ini pengalaman hidupnya mulai dari semua belahan otak sudah dicoba, ternyata juga belum maksimal dan mengakibatkan sakit ya. Coba Solver Dinia ini kan ceritakan beberapa kasus yang membuat orang-orang depresi maupun orang-orang yang lagi galau, sehingga dengan keahlian solvernya ini bisa mempengaruhi dan bisa bahkan hidup kembali yang tadinya tidak ada rasa hidup dan segala macam itu. Silakan solver. Eh, tentang apa ya? Yang mana? Bidang apa? Nah, kliennya kan bisa bisa menginspirasi teman-teman Stevener supaya bisa ya ternyata solver itu dalam waktu 2 jam yang sudah kemana-mana berobat datang ke Solver Dinia 2 jam langsung kembali mempunyai makna hidup, visi hidup gitu. Masya Allah. Yang nggak ringan aja ya. Jadi saya pernah ketemu dengan seorang LGBT. Usianya sudah 47 tahun. Kemudian waktu saya datang itu awalnya dia tidak mengakui ya, tidak mengakui, dan saya juga tidak tahu kalau persoalannya itu seberat itu. Kemudian waktu itu saya meminta, tetapi saya sangat tidak nyaman sebenarnya, bertatapan dengan dia itu sangat tidak nyaman. Nah, oh ya Sobat Catur, saya kalau ada solvi laki-laki itu selalu didampingi oleh suami. Mau menikah atau belum menikah itu saya selalu didampingi dengan suami. Nah, alhamdulillah kan Bang Yasir juga promotor ya. Bukan hanya promotor Stipin juga, tapi promotor saya sendiri gitu. Maksudnya dia yang selalu mensupport saya gitu. Kemudian waktu itu saya tidak nyaman, menatap matanya saya tidak nyaman, berdekatan saya tidak nyaman, tapi saya tahu dia datang ke saya itu karena dia ingin solusi. Nah, waktu itu saya minta dia untuk menuliskan persoalannya, kenapa dia datang ke kantor gitu ya. Terus dia menuliskan persoalannya, pertama dia tidak percaya diri, yang kedua dia membenci dirinya sendiri, yang ketiga dia galau, dia itu sebenarnya siapa, karakternya sebenarnya siapa, kemudian dia mau merasa ada dosa yang tidak bisa diampuni sama Allah, dia takut mati, dia takut banget dengan kematian karena dosa itu. Nah, akhirnya saya terangkan dia seorang feeling, saya terangkan tentang feeling, saya jelasin, kemudian sekitar 10 menit dia cerita bahwa dia seorang homo gitu. Nah, kemudian waktu itu kan saya sok kaget ya, karena kan nggak boleh kalau sampai gitu kan, bisa stop. Jadi saya berusaha untuk tenang walaupun dalam dada saya itu deg-degan gitu. Gitu kan. Mohon maaf, Solver, suaranya. Oh, kepencet ya. Batas mana tadi ya? Kaget. Halo? Batas mana saya ngomong tadi? Walaupun saya kaget. Oke, kaget. Kemudian akhirnya kita berusaha untuk tenang karena ini kan kasus, walaupun sebelum itu saya pernah mendapatkan kasus yang seperti ini, cuman kalau ini tuh ada latar belakang yang tidak bisa saya ceritakan di sini ya. Nah, kemudian pada saat saya berbicara tentang feeling, dia yang terkejut gitu. Oh, ternyata itu normal ya Solver ya. Saya bilang yang mana yang normal? Kalau
saya seorang feeling itu senang berteman, bersahabat dekat dengan siapapun, termasuk dengan laki-laki. Iya, saya bilang, karena kamu senang persahabatan yang betul-betul masuk ke personal, senang betul-betul dekat gitu, baik dengan laki-laki maupun dengan perempuan. Oh, berarti itu normal ya? Saya bilang maksudnya, terus akhirnya dia bercerita, akhirnya ya kita di Soper diajari ya bagaimana cara masuk kepada inti gitu. Pada saat itu kan saya mencatat ya. Kita ada rumus, ada pola gitu kan, mencatat. Saya sudah mengarah tuh. Kayaknya ada yang tidak beres di kecenderungan dia. Introvert. Dia introvert. Nah, kemudian dia bilang begini, dulu waktu SMP saya pernah punya teman dekat laki-laki, dan pada saat dia keluar dari sekolah, saya tuh kehilangan banget. Nah, kemudian saya bilang, terus ada apa lagi yang kamu mengatakan, wow ternyata itu normal ya? Iya, Sofer, karena saya menganggap, kok saya begitu kehilangan ya? Kok saya seperti cinta ya sama dia? Kok saya seperti tidak bisa lepas ya dari bayangan-bayangan dia? Kenapa saya setiap saat itu merasa ada yang hilang dalam hidup saya? Padahal dia kan laki-laki. Kenapa ini seperti laki-laki dan perempuan perasaannya? Kemudian saya tanya lagi, saya udah mulai itu mengerucut. Tapi kan kita tidak boleh menyimpulkan ya sebelum ada data. Walaupun saya insting sudah punya insight apa yang terjadi dengan dia, tapi kita di solver tidak boleh kalau tidak ada data. Nah, kemudian dia ceritakan lagi, dulu waktu masih kecil solver saya senang sekali bermain anak-anak perempuan. Kemudian dia ceritakan kecenderungan yang lain-lain, kemudian akhirnya dia satu titik dia menyimpulkan. Dan dia ini IQ-nya tinggi. IQ-nya sampai 145. Nah, biasanya orang IQ tinggi tetapi dia diikutin dengan ada wahyu di akalnya, jebakannya semakin tinggi juga. Nah, kemudian saya katakan itu sebuah hal yang normal. Orang feeling itu dia akan berteman akrab dengan siapapun, terutama dengan perempuan. Kalau dia laki-laki, kalau perempuan dia kepada laki-laki. Sejak kapan? Sejak dia usia 3 tahun bisa. Terus dia katakan, kalau begitu aku sudah terjebak dengan prasangka saya sendiri. Nah, waktu itu akhirnya dia menceritakan bagaimana kegalauan dia itu, kenapa dia galau, dia menceritakan. Terus saya dari satu kesimpulan, karena kamu tidak mengenal diri kamu, tidak memahami diri kamu, maka iblis masuk di titik ketidakpahaman itu, apalagi kamu seorang yang pintar, iblis masuk ke titik yang celah kamu tidak paham itu, dan dia menggoda kamu, menjebak kamu, dan mengatakan bahwa kamu orang yang tidak normal. Nah, ini bahayanya nih. Ada juga akhirnya kita janjian lagi ketemu dua ketemuan 2 kali, dan dia katakan, solver, ada 5 hal yang saya bawa dari rumah tadi, ini yang saya ingin tanyakan, ketidakpercayaan diri, merasa berdosa, galau segala macam, semuanya sudah hilang. Nggak ada lagi. Saya tahu bahwa saya sudah terjebak, saya tahu saya harus kembali. Saya tahu ini tidak benar, akhirnya dia ingin mengubah dirinya. Nah, seminggu kemudian, alhamdulillah akhirnya dia tobat, dan saya katakan mandi tobat, sholat 2 rakaat, dan saya katakan, Sofer, apakah saya perlu untuk diruqyah? Nah ini nih, jangan cepat-cepat untuk ruqyah orang. Saya katakan belum saatnya untuk diruqyah. Nah, jadi ada titik, jadi tidak serta-merta gitu ya. Nanti kalau jiwanya belum kuat, dia belum kenal dirinya, tiba-tiba dia udah diruqyah, nanti jinnya masuk keluar tuh, akhirnya jadi permainan dia. Jadi cara berpikirnya dulu kita lurusin, akidahnya dulu kita benerin, baru diruqyah. Jadi untuk kasus-kasus tertentu, untuk ruqyah itu jangan cepat-cepat. Bahkan tidak perlu ruqyah ada. Tidak semua, karena memang orang kalau sudah pernah begitu gitu ya, hal yang salah itu maksud saya, yang berhubungan tidak benar itu biasanya ada disertai jin. Bukan biasanya, selalu ada jinnya disertai dengan jin. Karena memang dia sudah menyiapkan bejana dengan sangat luar biasa kan, bejana selamat datang jin gitu kan sudah luar biasa gitu. Nah itu jangan cepat-cepat. Akhirnya dia katakan, Solver, saya ini masih cemas, saya rasa ada bayangan mengikuti saya mau ruqyah, jangan dulu.
terus cemas kamu. Akhirnya saya melihat pertemuan kedua, seminggu kemudian, saya melihat ada yang tidak beres di fisiknya. Kakinya itu kayak tinggi sebelah. Dia katakan, "Oh iya, benar Solver, kaki saya memang," saya melihat dari cara berjalannya nggak benar gitu ya, akhirnya nggak seimbang. Dia katakan, "Saya kalau beli sepatu kiri itu selalu halus lebih cepat dibanding sepatu yang kanan." Saya cek, ternyata kakinya tinggi sebelah gitu. Terus ada yang nggak beres juga di cara berjalannya. Terus akhirnya seorang solver itu tidak bisa berdiri sendiri. Kalau masalah tulang, dia nggak bisa jadi memperbaiki tulang. Terus saya konsultasi dengan terapis. Ada juga di grup genetika rezeki ya terapisnya ya. Saya terapis partner saya di Solver Center gitu kan. Terus dia katakan, Solver Denia, orang yang memiliki kecemasan, padahal dia udah tahu tentang genetiknya gitu ya, tapi dia masih cemas, coba biasanya itu terjadi karena tulang ekornya itu masuk ke dalam. Kayak gini ya, ini tulang ekor, mestinya lurus, itu masuk ke dalam kayak gini. Akhirnya saya berikan dengan terapis, kemudian ada di Bandung juga terapisnya, kemudian saya cek terus, kemudian dia katakan semakin hari semakin membaik. Yang tadinya setiap 4 jam dia pingsan, 15 menit, nggak pernah pingsan lagi. Pertemuan pertama nggak pernah pingsan lagi, padahal belum ketemu terapis. Kemudian berikutnya itu dia sudah bisa nyetir mobil, padahal udah hampir 1 tahun dia nggak berani nyetir mobil dan nggak berani pakai motor. Kemudian dia akhirnya bisa nyetir mobil di pertemuan pertama, pertemuan berikutnya ketemu seminggu kemudian ketemu saya lagi, kemudian beberapa hari berikutnya saya berikan sama terapis, akhirnya cemasnya dan deg-degannya itu sudah nafasnya itu udah mulai stabil. Dan alhamdulillah sampai saat ini dia bisa hidup normal, sudah pergi ke masjid lagi, sudah beraktivitas lagi dan bisa diterima pasangannya dengan gembira. Masya Allah. Berarti Soalan yang berat kayak gini aja, alhamdulillah ada solusinya. Kalau kita Masya Allah. menyentuh akar masalahnya, apalagi yang ringan gitu. Iya. Luar biasa ya. Jadi benar-benar ilmunya bisa dipraktekkan ya, tidak hanya diseminarkan, tapi dipraktekkan. Teman-teman promotor Stevener, ya. Jadi kalau memang ada persoalan yang di luar kemampuan promotor atau promotor harus bekerja sama dengan pihak-pihak lain ya. Ini yang disampaikan oleh gurunda kita. Jadi memang harus bekerja sama dengan pihak-pihak terkait gitu ya, termasuk kalau memang ada masalah kesehatan dan yang lain kita harus juga berkonsultasi atau bermitra dengan pihak-pihak lain begitu. Baik, Solver, itu kasus yang berat ya, kasus yang ringan aja, Solver, yang biasa dihadapin gitu. 2-3 menit langsung bisa selesai. Mungkin bisa diceritakan, Solver. Tapi ini Ini, pakai indera ketujuh boleh? Hah? Kan bicara tentang insting ya. Insting nih, Jadi kasus insting ya, selingkuh. Coba Solver, nah ini ada ini. kasus selingkuh, Masya Allah. Jadi Ayah Farid itu pernah pesan waktu di pendidikan Solver itu. Kalau insting itu, indera ketujuhnya itu ada, dengan sendirinya gitu ya. Given bener-bener ya, given gitu. Tanpa dia minta juga ada indera ketujuhnya. Tetapi indera ketujuhnya harus dibersihkan frekuensinya. Nah, tetapi kalau dengan MK lain bagaimana nih indera ketujuhnya? Bisa. Ayah bilang bisa. Asal diasah. Ayah bilang gitu kan? Asal diasah. Bisa. Bukan hanya insting. Nah, pernah saya ada kasus selingkuh juga. Kemudian feeling dan intuiting dan intuiting. Suami istri intuiting introvert dan intuiting extrovert. Nah, suaminya nih yang selingkuh. Tetapi mereka nih masih tetap pengen bersama gitu. Istrinya menunggu suaminya ini kembali. Begitu juga dengan suaminya, mau dimaafkan dan udahlah dilupain gitu kan. Kemudian dengan itu semua, saya tuh bilang gini, mereka udah cerita panjang lebar gitu kan. Saya cuma bilang begini, kalian bisa nggak pulang dari sini sebelum saya menganalisa kasus ini? Bisa nggak pulang dari sini kalian berkemas-kemas? Nah ini insting saya yang keluar nih, insting banget. Kalian berkemas-kemas terus pindah rumah.
pindah dari rumah yang sekarang. Jadi saya tuh kayak bisa melihat kondisi rumahnya gitu. Kayak nggak, padahal saya nggak pernah tahu ya rumahnya tuh seperti apa. Terus dia bilang kayak gini, dia nganga berdua gitu kan. Sober, kok tahu itu menjadi apa? Salah satu penyebab kami sering ribut. Karena suaminya mengajak pindah terus, istrinya nggak mau pindah. Dan ini terjadi berkali-kali ya. Kemudian akhirnya kita nggak membahas tentang selingkuh itu. Saya bilang pindah aja dulu. Nanti setelah pindah, kita lihat lagi. Karena kalian ini masih saling mencintai, masih bisa diperbaiki. Walaupun inti-inti, orang bilang kan nggak mudah segala macam gitu. Jadi saya melihat dari sisi lain. Akhirnya dia bilang, dia akhirnya cerita tentang rumahnya karena memang dia tuh mau pindah, dia satu rumah dengan beberapa saudaranya, kemudian saudara-saudaranya ini sibuk, ada yang punya kasus segala macam, kemudian ada yang iri-irian gitu kan. Nah, saya bilang, terus dia bilang gini, kenapa Solver langsung mengatakan kami harus pindah rumah? Terus dia akhirnya saling curigain, apakah suaminya sudah telepon saya duluan atau istrinya sudah telepon saya duluan gitu. Mereka sedang ribut nih. Jadi saling curiganya kan tinggi. Saya bilang, mana ada saya kenal dengan kalian? Kayak gitu. Nah, akhirnya mereka pindah rumah. Suasana itu agak tenang tuh. Kemudian mereka temuin saya lagi. Bahwa istrinya bilang begini, bahwa suaminya semenjak pindah rumah tuh beda banget energinya. Ya dia bahagia gitu menceritakan kebahagiaan itu. Jadi selingkuh kok bisa solusinya pindah rumah gitu. Nah, itu yang sederhananya. Karena kalau kita serumah dengan orang yang misalnya menyekutukan Allah, ada syiriknya, tukang gibah, tukang ngumpat, maka rezeki dan keberkahan rumah itu menjadi berkurang. Gitu ya. Maka keluarlah dari situ. Sama dengan kalau kita punya karyawannya tukang ngumpat segala macam, padahal usaha itu adalah jalur masuknya rezeki gitu kan. Jalur masuknya rezeki gitu kan, tuh, kesenangan gitu. Tapi ada situ lebih baik kalau tidak bisa dibina si karyawannya, lebih baik disuruh keluar karena itu akan membahayakan. Apalagi rumah loh. Rumah itu tempat istirahat, tempat kita ngecas gitu kan, tempat kita berbenah, belajar. Ternyata ada seperti itu ditinggalkan. Masya Allah, luar biasa ya. Ada kasus LGBT, kemudian selingkuh, luar biasa ini Solver Denia ini. Baik, kita coba akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ya. Ini banyak sekali yang sudah tanya, ini mana dulu nih, bisa dibantu Solver Ferry? Bentar, nih. Oke. Belum ada pertanyaan, Solver. Iya. Kalau suami feeling, ini nih. Kalau dari AM Ini, izin bertanya Solver. ya. Personality genetic instinct apakah dipengaruhi natur atau kultur secara mendasar? Iya. Apakah dipengaruhi oleh lingkungan atau dari dalam diri sendiri secara mendasar? Gimana kalau insting itu semua? Kalau secara mendasar tentu sangat dipengaruhi oleh diri sendiri ya. Kalau lingkungan itu hanya membentuk sikap saja, tetapi cara berpikir, kalau mendasar itu kan cara berpikir, cara mengambil keputusan. Itu tentu karena instingnya banget. Dan insting itu secara fitrah kita kan baik ya, menjadi personality yang positif ya. Personality yang positif untuk insting itu minum dulu, Sabar, minum dulu. Bentar ya. Iya, iya. Oke, jadi ini juga orang insting itu kan semuanya 50, 50, 50, 50 ya. Jadi dia juga sangat juga dipengaruhi oleh dekat dengan siapa. Dekat dengan siapa, kalau dia dekat dengan orang thinking,
Ya dia tadi seperti dia ceritakan, oh saya suka data dan segala macam segala macam. Cuman akhirnya harus menjadi diri sendiri, insting yang sempurna, ya, insting yang suka menolong, ya, rendah hati, tidak sombong, suka menabung, ya, ya, dimanapun mengalirkan energi, masya Allah. Jadi levelnya itu sudah level ikhlas mengabdi. Wah, Masya Allah ya, itu luar biasa. Sepertinya kita doakan seperti itu, kemana-mana menghanyutkan, memberikan kedamaian gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi, Safar. Bagaimana cara mengasah insting bagi MK lain? Oh, tadi kalau mengasah insting itu kan salah satunya meningkatkan spiritual dan yang lain. Bagaimana dengan MK yang lain, Safar? Biar supaya misalkan thinking itu analisanya semakin tajam. Lewat aja sudah tahu itu ada yang salah. Gimana caranya? Ya. Tentu saja lebih cepat mengenali potensi genetik anak itu lebih bagus ya. Jadi kalau thinking, jadi anak saya 6, semua MK ada kecuali insting. Nah kalau thinking ini sering-sering bertanya mengapa, apa alasannya adik pilih ini, mengapa adik pilih begini. Kemudian tanya data terus. Kemudian ada peningkatan setiap hari. Jadi kenapa ada orang thinking itu yang overthinking? Overthinking itu bukan karena dia banyak pikiran, tetapi karena dia pengen mencari jalan keluar, tapi datanya kurang. Maka thinking dari kecil itu diberi data baru setiap hari, diberi sebab akibat, ya. Karena anak thinking saya itu pernah itu usia waktu dia usia 4 tahun ya, dia bilang begini, Bunda, kalau orang menikah itu harus dikasih cincin ya? Gitu. Untuk apa nak? Teteh dengar ada mas kawin gitu, itu harus ya? Oh, enggak, mas kawin tidak semestinya harus cincin. Waktu itu kami di perjalanan ya, saya duduk di sebelah suami, terus suami senyum-senyum tuh dengar pertanyaan thinking 4 tahun udah bicara tentang pernikahan. Dia bilang gini, nanti teteh kalau udah nikah teteh nggak mau dikasih cincin, teteh maunya dikasih rumah katanya gitu. Terus suami saya bilang gini, teteh kok bisa sih? Teteh sekecil ini mikirnya tentang pernikahan. Dia bilang gini, Bapak jangan ngomong kayak gitu. Teteh tuh nggak bisa berhenti berpikir. Jadi itu ya, celotehan anak usia 4 tahun. Kita memenuhi semua data dia setiap hari, supaya dia nggak mentok. Supaya dia selalu bahagia dan selalu produktif. Jadi data itu diberikan tiap hari. Maka kalau anak thinking itu bagus tuh disekolahkan cepat-cepat. Kalau feeling nggak perlu disekolahin cepat-cepat. Kedekatan dengan keluarga itu penting ya. Yang selalu memeluk, selalu mencium, kemudian bisikan tentang cita-cita dia seperti itu. Kemudian beri dia teman-teman. Kalau anak sensing, maka beri kesempatan dia untuk bermain sebanyak-banyaknya. Kemudian bisikan dengan dia harapan-harapan kita terhadap dia setiap hari. Beri contoh yang baik, itu oke banget gitu. Kemudian kalau anak intuiting, beri dia ruang untuk bermain. Jadi permainan yang bagus untuk anak intuiting itu adalah Lego ya, bongkar pasang gitu kan. Beri dia kualitas gitu. Kalau saya ngajarin anak intuiting introvert, makanya orang banyak gini-gini, oh Bunda Denia punya anak intuiting introvert, pasti repot banget ya Bunda. Paling enggak, kalau saya anak intuiting introvert itulah kalau kita pulang dia sudah dengan standar dia ya, tempat tidur udah rapi banget, rumah juga rapi banget gitu, dibersihin karena dia punya standar bersih. Dan saya katakan, ingat yang namanya bersih itu nak, tempat tidur ini harus kencang spraynya. Dan memang kita memberikan kualitas-kualitas itu setiap hari ya. Kalau rumah itu bersih, itu baru bisa dikatakan indah. Kalau tidak bersih, bagaimana mau indah? Saya katakan, kalau sudah makan, piring harus dicuci. Kalau tidak dicuci, waduh, ini bisa jin menjilat-jilati. Bayangkan, bagaimana kalau kita makan bekas jilatan jin. Jadi terus aja pendekatan-pendekatan mesin kecerdasan dia, sehingga
perkembangan anak itu membahagiakan kita. Nah, maka dikatakan banyak anak banyak rezeki itu akan terjadi kepada orang tua yang mendidik anaknya sesuai dengan genetik anaknya. Yang orang tua memahami genetik anaknya, baru kata-kata banyak anak banyak rezeki itu akan terjadi. Seperti itu. Nah, kalau anak insting sendiri seperti apa? Ajarin dia banyak hal. Dan mendidik insting itu nggak boleh tanpa konflik, bayangkan. Insting itu nggak suka konflik. Konfliknya seperti apa? Konflik yang direkayasa. Konflik yang direkayasa itu misalnya gini, Dek, kita mau berbagi nih. Di sana ada 40 keluarga yang akan kita kasih makan besok 4 kotak, tetapi uang yang tersedia ini baru 10. Bagaimana caranya? Itu konflik loh. Kepala itu berkonflik. Gimana ya? Kasihan deh. Gimana nih ya? Sebagaimana ya? Jadi begitu. Jadi dibuat ekstrim gitu. Pendidikan insting itu harus dididik ekstrim. Kalau insting dididik dengan konflik terus nggak bagus. Kalau insting dididik dengan tenang banget, akhirnya nanti instingnya nggak kepake. Jadi ajarin dia banyak hal, ya. Ayah saya insting juga. Terus ayah sampai ayah saya PNS, terus tetapi dia juga punya usaha lain gitu kan. Saya pikir kalau untuk ekonomi udah cukup ya untuk anak 5 gitu. Tetapi tetap dia ingin mengerjakan segala sesuatu itu sendiri. Kalau buat kamar dia pengen sendiri. Dan partnernya itu adalah saya gitu. Pegangin aduk semennya, pegangin tangga, padahal saya masih SD. Terus pada saat dia menjala ikan di kolam belakang rumah gitu, saya diajarin cara menjala. Sampai puncaknya itu saya diajarin cara motong leher kambing, cara motong kambing. Kelas 2 SMA, waduh itu ibu saya benar-benar minta ampun, tolong ayah, tolong, ini anak perempuan ngapain, nggak mungkin dia jadi tukang jagal gitu ya. Jadi tetapi hikmahnya adalah pada saat anak insting diajarin banyak hal, dia akan kepake karena insting itu akan tidak bahagia kalau dia tidak kepake. Bukan kepake untuk hal yang tinggi banget gitu, tetapi untuk hal-hal yang sederhana saja, misalnya tentang harus bisa memasak semua hal. Jadi insting itu harus diajarin banyak hal. Jadi saya jurusan kimia, terus pada saat semester 5 saya katakan, ayah aku mau belajar jahit, boleh nak. Ayah aku mau belajar komputer, boleh nak. Tamat nggak ada, orang ujian saya nggak selesai, tapi nggak apa-apa. Yang penting banyak tahu gitu. Sampai pada saat orang kebun mau tanam padi, ayah saya ajak saya ke sawah, dia bilang kamu harus tahu bagaimana cara menanam padi. Akhirnya saya angkat baju saya tanam padi. Ayah katakan gini, ya Allah nak, itu kaki ya mulus, maaf ya, itu kaki kayaknya nggak cocok dia di rawa gitu. Saking ayah itu ingin ngajarin saya, tapi akhirnya dia sendiri yang nyerah gitu. Aduh, kamu nggak cocok di rawa, masa kamu ke rawa, itu kaki nggak cocok banget di rawa, dia bilang gitu. Saking ayah ingin mengajari saya banyak hal, dan sampai ngatasin ban bocor, kemudian saya diajarin buat layangan untuk adik-adik, diajarin cara menanam, dan itu yang saya rasakan setelah gede gitu, bahwa insting yang banyak bisanya itu adalah insting yang bahagia. Jadi walaupun dia nggak tuntas tuh jangan dimarahin, boleh ngomong dituntasin dong kerja, boleh, tapi jangan membuat orang tua jadi kapok ngajarin anak insting, karena anak insting nggak sampai ujian dia selesai gitu. Baik, Dewi. Ini ada pertanyaan banyak sekali. Nah ya, nanti insya Allah ada program namanya Solver Menjawab atau Solusi Solver. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang tidak sempat dijawab di Solver Talk nanti akan dijawab secara lisan dan akan divideokan supaya semuanya bisa terpuaskan. Yaitu ya, insya Allah kemarin ketua kita Solver Ferry ada program pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat yang belum sempat dijawab nanti akan dijawab oleh para solver baik secara tulisan atau secara video ya, sehingga nanti ilmunya bisa mengalir begitu. Ya begitu ya Solver Ferry ya. Nah, sip.
Oke, ini ada pertanyaan lagi, Solver. Bagaimana suami insting dan istri sensing, pola hubungan komunikasi sebaiknya seperti apa? Silakan, Solver. Gimana suaminya apa? Suaminya insting, Istri? istri sensing. Ini sensing introvert atau extrovert ya? Pola hubungan komunikasinya sebaiknya seperti apa? Berarti ini eh, istri menaklukkan suami. Suami. Ya. Ya, kalau istri menaklukkan suami, maka sensing itu agak cerewet ya. Nah, sedangkan orang insting itu Bukan agak cerewet, cerewet. sopan banget. Ya, jadi jangan terlalu cerewet. Nah, terus ke suami itu tidak detail, tetapi lebih memberikan beritahu harapan saja. Ayah, aku mau seperti ini. Udah selesai. Jangan, ayah, aku maunya seperti ini. Terus caranya seperti ini. Enggak usah. Insting berikan dia kesimpulan saja. Nanti dia akan berpikir seperti itu. Nah, kemudian istri yang menaklukkan suami ini seperti saya sendiri ya dengan suami ya. Tidak boleh ada perintah. Memang orang yang menaklukkan ini melihat yang ditaklukkannya itu dalam tanda kutip ya, kecil gitu ya, di bawah gitu. Tapi tidak boleh ada perintah. Ingat terus bahwa pertama saya perempuan dan saya ini adalah istri. Namanya perempuan pasti istri gitu ya. Suami ini adalah surga saya. Yang namanya surga itu masa surga dimarahin gitu kan? Masa surga diintimidasi gitu. Nah, yang kita lakukan adalah tetap ingat bahwa saya itu adalah istri. Nah, lihat orang yang istri menaklukkan itu tahu banget tuh kelemahan suaminya itu tahu banget. Nah, berarti kelebihannya itu ada di kita tuh. Nah, kalau sama dengan saya nih, saya istri insting. Yang menyebabkan istri insting dan pasangannya, entahlah pasangannya itu dia taklukkan atau dia dukung atau yang dukung dia gitu kan. Istri insting nih, kalau mau disayang suami, jangan bersikap sebagai penceramah untuk suami. Nah, jadi, oh ini dalilnya seperti ini, kata Allah nggak boleh, ini dosa ini. Nah, aduh, please deh. Kita itu dinikahin bukan untuk menceramahi suami, bukan untuk menjadi apa ya, ustazah gitu ya untuk suami, bukan. Tetapi kita untuk menutupi saling menghebatkan dalam ketaatan kepada Allah. Seperti itu. Jadi kalau sensing sama, ingat bahwa saya sensing, suami insting ini adalah identitas untuk memahami, mengenali suami, bukan untuk menunjuk arah. Apalagi ya, bukan untuk menunjuk arah, tetapi untuk saling menghebatkan dalam ketaatan kepada Allah. Iya, Masya Allah ya. Jadi bagaimana menjadi suami istri yang sama-sama taat pada Allah, gitu ya. Bukan untuk saling menjatuhkan, apalagi saling merendahkan. Jadi suami istri itu adalah seperti ibarat pakaian, gitu kan? Ya. Jadi saling menutupi kekurangan dan kesalahan masing-masing. Bahasanya itu gimana Bunda? Saya yang salah, Bunda yang benar. Masya Allah. Itu ilmu apa itu? Iya. Jadi begitu ya salah satunya bagaimana supaya istri atau suami saling mencintai harus mengetahui belahan masing-masing dan kekurangan itu bukan untuk disebarluaskan tapi ditutupi ya. Itu juga sesuai dengan hadis Rasulullah. Kita sesama muslim ini harus menjaga aib saudaranya. Begitupun aib-aib suami atau istri kita harus kita jaga dan tidak boleh dikeluarkan ya. Karena itu dosa sangat besar sekali. Baik, berikutnya Salver masih ada 5 menit. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang nggak bisa dijawab akan dijawab oleh Solver dalam bentuk video. Coba Solver Jenia setelah sekian lama mendalami konsep Stephen, ilmu Stephen, kira-kira apa insight, apa cahaya yang bisa disebarkan di kurang lebih 162 orang ini supaya bisa menginspirasi kita semua. Silakan Solver. Iya, ini ada
Izin saya jawab yang ini dulu ya, Sobat Catur ya. Karena Yang ini udah mana? sama saya. Izin solver yang saya lihat, insting itu sering mendapatkan beberapa amanah yang cukup banyak dan penting seperti leader dan lain-lain, namun terkadang kurang maksimal. Gimana sikap yang sesuai yang dapat dilakukan oleh insting ketika mendapat kondisi tersebut? Ini Muhammad Umam Hafid, Teknik Informatika. Jadi ya insting itu karena dia serba bisa, akhirnya dia sering diberi amanah gitu ya. Orang melihat kita tuh bisa melakukannya. Nah, pada saat itu kalau benar-benar kita tidak skill kita nggak ada di sana, lebih baik kita tolak. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang itu sudah pekerjaan kita, kemudian dan amanah itu sepertinya kita memiliki sumber daya di sana, maka yang kita lakukan adalah menghubungkan gitu ya, menghubungkan skill-skill yang bisa mendukung agar amanah itu bisa dilakukan, dituntaskan. Kemudian kita menjadi jembatan gitu, menjembatani. Jadi setelah kita menetapkan target dari satu amanah itu, tentu ada target kan, di situ ada tujuan kan. Nah, kita menjembatani bagaimana supaya target ini tuh sampai ke seberang. Jadi kita bisa kerjasama dan kolaborasi dengan mesin kecerdasan yang lainnya. Nah, saya sendiri insting, saya paham kelemahan saya, kelebihan saya, keunggulan saya ada di mana, maka saya akan mengajak kerjasama orang yang benar-benar ahli di bidang saya yang tidak ahli. Jadi saya tidak mau cari orang yang setengah-setengah. Nah, saya punya bisnis personal care, maka saya akan, karena saya tidak ahli di bidang pemasaran, maka saya cari orang sensing yang benar-benar ahli di bidang pemasaran. Jadi jangan cari orang yang setengah-setengah kayak kita, atau orang yang skillnya itu tidak sampai gitu, atau skillnya itu tidak tuntas, tidak ahli banget. Maka kita harus ngajak orang yang ahli banget di bidang yang kita tidak tahu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian tadi yang dari Sofer Catur, apa sih yang harus saya alihkan seperti itu ya. Jadi kalau di buku Genetika Rezeki, kalau dirimu adalah sebagai seorang thinking, maka jembatan rezekinya itu adalah dengan pandai mengelola tugas yang sedang dia emban saat ini. Selesaikan sampai tuntas, selesaikan dengan pengetahuan, selesaikan dengan bertahap, rinci, dan selesaikan dengan data yang mendukung. Selesaikan amanah itu atau tugas itu, kelola dia dengan tanggung jawab, maka nanti Allah akan mendatangkan amanah yang kedua. Kemudian selesaikan lagi, didatangkan amanah atau tugas yang lebih tidak ringan lagi, selesaikan lagi, maka itu akan meningkat. Karena orang thinking itu senang dengan peningkatan. Nah, kemudian kalau dirimu adalah seorang intuiting, maka intuiting ini pandai mengelola karyanya. Dia pandai memonetisasi karyanya. Dia pandai menjadikan karya ini menjadi legacy yang sangat luar biasa. Dia pandai mengelola amanah ini menjadi bermanfaat luas. Nah, kemudian kalau dirimu adalah seorang sensing, maka sensing ini pandai mengelola sumber daya yang ada di diri dia. Sehat dia, tampang dia, warisan dia, gitu kan. Hartanya, peluangnya, fasilitasnya, dia pandai mengelola itu. Maka pada saat kita bertemu dengan tantangan, dengan peluang, dengan momentum, itu adalah jalan rezeki. Maka pada saat kita ingin menggandakan rezeki kita, seperti kita makan nih. Kalau makan, kita kan ada adab makan ya. Ada adab makan itu adalah kita makan yang terdekat. Habisin dulu nih yang ini nih. Jangan nasi masih di piring terus kita udah nambah, atau masih ada hidangan di depan kita udah nyomot yang jauh, yang kira-kira nggak terjangkau sampai badan kita terangkat untuk menjangkaunya, atau kita mengganggu orang lain yang sedang makan. Itu tolong anterin, aku mau yang itu. Enggak kayak gitu ada makan. Jadi ini untuk analogi kita dalam hal bagaimana cara kita mengelola momen atau rezeki yang sedang terhidang di depan kita, supaya rezeki itu bertambah dan berlipat ganda. Habisin dulu di depan nih. Kadang-kadang kita udah menjangkau yang jauh, padahal sumber daya kita sendiri itu nggak kita optimalisasikan. Nah, kenali diri, pahami diri, bisa mengoptimalisasikan sumber daya itu. Kalau dia feeling, maka dia pandai mengelola follower.
Jangan dijadikan follower itu adalah sebagai komoditas untuk cariin kamu duit. Bukan, follower itu untuk dimuliakan, follower itu untuk dibahagiakan, follower itu untuk dilayani, follower itu untuk disenangkan, bukan dijadikan mesin uang. Nanti uangnya dari mana? Biar Allah yang menggerakkan, tetapi orang feeling yang cerdas, feeling yang moralitas, yang spiritual adalah yang menjadikan followernya itu adalah bagian dari jiwa hatinya. Follower itu adalah yang menempati sudut-sudut hatinya. Nah, kalau dia seorang, apalagi yang belum, sensing sudah, thinking sudah ya. Insting. Nah, kalau insting, dia menjadikan orang lain itu hebat. Dia menjadikan orang lain itu kaya, baru dia jadi bisa kaya. Dia membahagiakan orang dulu, baru dia bisa bahagia. Dia mengalirkan orang dulu, baru dia akan dialirkan sama Allah. Nah, itu rumus-rumus genetika rezeki ya, di konsep genetika rezeki, supaya kita diperhatikan sama Allah. Karena rezeki itu Allah yang memberikan, kita cuma ikhtiar saja gitu. Seperti itu satu. Masya Allah ya, yang belum punya buku Genetika Rezeki bisa open ya, open order di sini ya. Ini sensingnya jualan. Jualan untuk apa istilahnya, biar bukunya tersebar kemana-mana ya. Bisa juga beli bukunya Solver Miss Hidey ya, dan buku-buku karangan solver-solver yang lainnya. Dari Solver Agung juga sudah buat buku, bisa dibeli karena setiap buku memiliki insight-insight yang bisa kita praktekkan. Baik Bapak Ibu Guru, baik teman-teman solver, teman-teman pengingat Steven, karena saya punya sekolah ya, kayak Solver Denia ya. Solver Denia sudah pernah ke sekolah saya. Kalau nanti ke Malang, teman-teman mampir ya di sekolah saya. Sekolahnya namanya Rumah Cerdas. Ya, Masya Allah ya. Semuanya bisa jadi cerdas, cerdas dunia dan cerdas akhirat gitu. Kita tunggu, nanti kita makan bakso bersama. Insya Allah di Malang ada bakso kota, bakso Damas. Solver Denia belum pernah makan bakso ya? Oh sudah dipesankan tapi tapi tidak di tokonya. Baik, terima kasih sudah jam 9. Bapak Ibu yang telah semangat belajar di Solver Talk ya. Insya Allah semoga apa yang kita pelajari malam ini memberikan ilmu yang bermanfaat ya. Kami doakan semuanya rezekinya berkah berlimpah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, suami istri taat setia ya. Insya Allah ilmu yang kita terima bisa kita amalkan, kita praktekkan untuk diri sendiri, keluarga dan orang-orang yang kita cintai. Baik, terima kasih. Sampai ketemu di Jumat yang akan datang. Insya Allah dengan feeling atau intuiting nanti yang kita hadirkan di malam itu. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Sampai jumpa. Berkah selalu.